Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, alhamdulillah pada subuh hari ini kita akan pindah pembahasan tentang persoalan masalah babut taubah, tentang persoalan masalah taubat. Setelah 2-3 kali pertemuan yang lalu kita membahas masalah niat, pada subuh hari ini kita akan sama-sama membahas tentang persoalan masalah taubat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan taubat? At-taubatu lugatan ar-ruju'u. Taubat itu Pak, artinya kembali. Wa syar'an ar-ruju'u minal bu'di anillahi ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Jadi istilah agama yang dinamakan taubat itu adalah kita kembali setelah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seseorang yang telah berbuat kesalahan, telah berbuat dosa, berbuat maksiat, maka orang itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah dia bertaubat, dia hentikan segala perbuatan dosanya dan maksiatnya, dia bertaubat, maka itulah yang dinamakan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, kenapa persoalan taubat perlu kita bahas? Kenapa persoalan taubat, hadirin yang kami muliakan, ada dalam persoalan masalah agama? Karena ternyata taubat ini, hadirin yang kami muliakan, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali tujuannya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita bahwa salah satu manfaat taubat adalah innaha sababun jalibun limahabbatillah. Salah satu tujuan utamanya kita bertaubat sarekom mengina puji kipung Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri atau orang yang bersih. Apalah gunanya kita hidup di dunia Bapak kalau Allah benci kepada kita? Makanya yang pertama sekali kita tuntut itu, kalau kita ingin bahagia, usahakan ipek bicara na puji kipung Allah Ta'ala. Salah satu cara Allah mencintai kita, kalau kita punya dosa kita bertaubat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sehingga kita dianjurkan untuk bertaubat, innaha sababul falah, karena taubat itu menjadi sebab, menjadi kunci kesuksesan. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Apa fungsinya taubat? La'allakum tuflihun, niscaya Anda akan beruntung. Nah, keberuntungan apa yang kita peroleh dengan banyaknya kita bertaubat? Keberuntungan yang kita terima adalah innaha sababul liqabuli a'malil abdi wal afwi an sayyi'atihi. Keberuntungan yang kita peroleh karena bertaubat
Allah akan menerima amal-amal ibadah kita dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Allah menerima taubatnya orang hambanya, kemudian dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, kenapa kita diperintahkan untuk bertaubat? Karena innaha sababul lidukhulil jannah wan najati minan nar. Karena sesungguhnya taubat itu menjadi sebab Allah akan memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari api neraka. Dalam surah Maryam ayat 59-60 Allah berfirman, innaha fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna syai'a. Akan datang dari mereka itu orang-orang pengganti mereka, orang-orang yang beriman. Akan datang nanti orang-orang yang jelek, dia najampangi sempajanna, dia menuruti syahwatnya, kemudian dia akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang mau bertaubat dan beramal soleh, mereka akan dimasukkan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga dan dia tidak dianiaya sedikit pun. Jadi hadirin yang kami muliakan, berbicara masalah taubat tentunya kita tidak terlepas dengan persoalan masalah dosa. Setiap orang itu pasti kita punya dosa. Setiap orang pasti punya kekurangan dan punya kesalahan. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada kita semuanya. Tadi telah diumumkan oleh Ustaz Thayyib itu bahwa kita menyambut tahun baru, kita menyambut hari jadinya Pinrang ke-61 kalau tidak salah tadi ya. Salah satu caranya memakmurkan Kabupaten Pinrang, menjadikan Pinrang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berdosa, siapapun yang telah berbuat maksiat, mari kita bertaubat hadirin yang kami muliakan. Karena kapan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil kemakmuran kita dapatkan. Mustahil kita hidup bahagia di dunia. Coba lihat hadirin yang kami muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa bahayanya berbuat dosa itu, innaha tasilun ni'ama bimukhtalifi anwa'iha wasababu lihululin niqami wal mihani. Kalau banyak orang yang berbuat dosa hadirin yang kami muliakan, maka Allah akan menghilangkan nikmatnya di kampung kita ini. Maka Allah akan menurunkan bencananya, Allah akan menurunkan bahayanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gamblang mengatakan, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillahi fa'azakaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah memberikan perumpamaan. Ada satu kampung hadirin yang kami muliakan, satu penafsir mengatakan adalah Makkah. Allah memberikan perumpamaan kepada kita bahwa ada satu kampung, katanya kampung itu adalah kampung yang aman, kampung yang tenang, rezekinya melimpah. Kemudian setelah rezekinya melimpah, masyarakatnya aman dan tenang, akan tetapi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, fakafarat bi an'umillahi, dia mengingkari nikmat-nikmat Allah. Agaga madecing isurangi, agaga majana jama, agaga tuju isurangi, agaga salah najama. Maka apa yang terjadi? Fa'azakahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan Allah menimpakan kepada mereka adalah rasa takut. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita semuanya punya dosa, punya kesalahan. Tentunya mari kita bertaubat, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan menjadi kunci kesuksesan kita hidup di dunia.
Akan tetapi hadirin yang kami muliakan, bertaubat itu tidak semudah dan segampang membalikkan tapak tangan. Tentunya kan ada syarat-syaratnya. Makanya di sini dalam kitab Riyadhus Shalihin, qala al-ulama'u, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Setiap dosa yang telah kita perbuat, dosa apapun yang kita kerjakan, seharusnya harus disertai dengan taubat. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamin falaha salasatu syurutin. Nah, ternyata taubat itu ada persyaratannya. Taubat dosa yang telah kita dilakukan antara seorang hamba dengan Tuhannya, ada 3 persyaratannya. Yang pertama, ayyuqli 'anil ma'siyah. Orang yang merasa dirinya bertaubat setelah dia berbuat maksiat, caranya bertaubat diterima taubatnya harus ditinggalkan maksiat itu. Ada orang peminum minuman keras, ada orang pezina, dia bertaubat kepada Allah tapi tidak meninggalkan perbuatannya itu, maka taubatnya tidak diterima. Pacobi-cobi minasange ogie. Jadi dosa apapun yang kita tinggalkan, kita laksanakan, harus ditinggalkan itu. Ada kada tobat anak, pada kesempatan si senang kesempatan pigo si bukan orang bertaubat, tapi pacobi-cobi. Ini harus ditinggalkan itu maksiat. Kalau tidak ada kesempatan tidak lakukan, kalau ada kesempatan masih lakukan, bukan orang bertaubat karena tidak tinggalkan maksiat. Kemudian yang kedua, wasani ayandama ala fi'liha. Dia menyesali perbuatannya. We usassa alaiku pura makor, usassa alaiku pura pigo au atas salang. Inilah yang dinamakan berupa bertaubat. Ya kulena sassa alena caumi najinna dinapa apa jaya, itu bukan orang bertaubat karena tidak menyesali. Kemudian yang ketiga, wasalisu ayyazama alla yauda ilaiha abadan. Dia bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Nah, hadirin yang kami muliakan, ini persyaratan taubat. Para ulama kita mengatakan kalau hilang salah satu syaratnya ini, tidak diterima taubatnya. Harus ada 3 ini. Jadi 3 persyaratan ini kalau hubungan seorang hamba dengan Tuhan, ia pernah terima taubat tepungi kongke telu persyaratannya. Kalau hilang persyaratan ini, Allah tidak akan menerima taubat kita. Nah, kemudian wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasurutuha arba'atun. Hadhihi salasa. Kalau hubungan kita sesama manusia pada taruh yang menerima dosa, itu ada persyaratannya 4. Nah, syarat pertama, kedua dan ketiga itu tadi. Maka ditinggalkan perbuatan dosa, menyesali, kemudian bertekad tidak mengulangi lagi. Kemudian persyaratannya kepada manusia, wa ayyabra min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Kalau dosa itu sesama manusia, kita harus berlepas diri dari orang yang telah kita tempati berdosa. Artinya apa? Kalau uangnya orang kita ambil dicuri, ia panak dampang dosa tepung Allah Ta'ala narekko ipalisongi duina tawe. Kalau ada orang yang koruptor, salah satu persyaratannya tobatnya diterima oleh Allah, ipalisu pidi eko nagarai. 1 miliar yang Anda korupsi, diterima tobatnya setelah dikembalikan itu uang ke negara. Di penjara 10 tahun, 20 tahun, kalau tidak dikembalikan itu uang, Allah akan tidak menerima tobat kita. Ini yang perlu kita pahami. Hanya tamak kada pura na itarungku sudah bebas. Anda bebas di dunia, tapi nanti di pengadilan di akhirat Anda akan berhadapan dengan masalah. Karena kenapa? Karena persoalan Anda tidak kembalikan uangnya negara. Ikala siang itu ibang uang itu nayala dina dan lain sebagainya, nanti diampuni dosa setelah dikembalikan itu uangnya orang. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Kemudian hadirin yang kami muliakan, wa in kanat hadda qazfin aw nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Seandainya itu adalah perbuatan zina atau menzolimi orang, legasa itawe, disakiti orang,
nanti diampuni dosa tak kalau kita sudah minta maaf kepada orang itu. Karena dampang nggak pura ki ugasa, pura ki ucalla biasa digaga salatta, maafkan saya. Ya kau makan iya wak dampang ni baru diampuni dosa tak. Tapi bagaimana seandainya itu orang mengatakan dek pura mu pak butulin roku mucalla kak. Iya pak wak dampang dosa mu pak butu topilin romu. Bagaimana ini? Kalau hukum Islam mau dipakai pak butuh topi linro tanah ya dampangnya dosa tak. Iya, itu namanya kisah toh. Nah, tapi karena kita ini bukan negara Islam walaupun mayoritas Islam, tidak boleh kita main hakim sendiri. Pak butuh pala linro teme itu kuma kabalai tarunku kok. Nah, jadi makanya adapun kalau ada kriminal yang terjadi seperti itu, kita serahkan kepada yang berhak. Nah, nanti dia kita serahkan kepada polisi, kita serahkan kepada aparat keamanan, nanti dia yang menyelesaikan. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Nah, itu Bu Pak persyaratannya. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min zalika. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yang jelasnya setiap dosa yang kita lakukan itu, setiap maksiat yang kita lakukan harus kita taubatkan. Bagaimana kalau umpamanya ada orang yang rajin sholat tapi rajin juga bersinah, rajin mengeluarkan zakat tapi rajin juga minum minuman keras. Dia bertaubat, biasa dia nasumpajang, biasa dia napasusakka. Dia sholat, dia mengeluarkan zakat tapi tidak mau berhenti minuman keras dengan bersinah. Tobatnya orang seperti ini diterima atau tidak? Kalau menurut ahlus sunnah wal jamaah, ya kumas sempajan nih mapasusakka nih ya dampangan ni dosane rupure dena sempajan dena pasusakka letui dosane ya ro ya kumapangat diwi lette dosana ko agasan minungi. Nah itu menurut indah lil haqqi, menurut dalam kitab ini. Yang jelasnya hadirin yang kami muliakan, wa qad tazaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati ala wujubit taubah. Ayat dan hadis kemudian ijma' ulama itu saling mendukung bahwa kalau orang yang berbuat kesalahan itu aja lalu dan itu tobat. Kalau anda sekali lagi ingin menikmati kehidupan dunia ini dengan bahagia, keselamatan di akhirat, segeralah bertaubat. Makanya para ulama mengatakan, malam yatub kulla masa'in wa sabahin kanat minaz zalimin. Barang siapa yang tidak bertaubat pada subuh hari dan pada sore hari, maka dia termasuk orang-orang yang menzalimi dirinya. Kenapa Bu Pak seperti itu? Karena tidak satupun orang yang terlepas dari kesalahan, tidak satupun orang yang terlepas dari dosa. Apalagi sekarang ini Bu Pak kita melihat magampala nanti mapigo dosa. Kita lihat di di HP, gampang tu mapigo dosa nu makanja melurita nu majak muba. Makanya mari kita selalu bertobat hadirin yang kami muliakan. Pesannya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, niscaya kalian akan beruntung. Kemudian hadirin yang kami muliakan, di dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Nah, karena semuanya ayat yang dibaca Bu Padi, karena mukadimahnya buku ini tentang taubat, semuanya ayat. Dia pernah bahas si hadis, padahal hadis saya baca. Nah, tapi biarlah karena ayat yang pertama disebut di sini dalam kitab Riyadhus Shalihin, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Minta ampunlah kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Nah hadirin yang kami muliakan, kenapa kita disuruh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita disuruh minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata sekali lagi kalimat istighfar itu astaghfirullahal azim wa atubu ilaih banyak sekali manfaatnya. Kalimat istighfar itu astaghfirullahal azim wa atubu ilaih banyak sekali manfaatnya. Dalam surah Nuh itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, dan ini menjadi kado buat kita semuanya orang Pinrang
dalam apa namanya menyambut tahun baru Kabupaten Pinrang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai orang-orang yang beriman, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhanmu karena Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midarara. Kalau kita minta ampun, minta maaf kepada Allah dari segala kesalahan yang kita buat, yursilis samaa alaikum midarara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Artinya napa turung we bosie pun Allah Ta'ala bupa mak bawa baraka narik kumak baraka we bosie, insyaallah Kabupaten Pinrang akan makmur. Kenapa? Karena boleh dikata kurang lebih 80% masyarakat Kabupaten Pinrang terdiri dari petani. Papangimpang hadirin yang kami muliakan, Balewe tidak akan hidup tanpa air. Makanya komelo kina pak baraka pun Allah Ta'ala, kita sama-sama istighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa alaikum midarara. Kemudian selanjutnya, wa yumdidakum bi amwalin wa banin, Allah akan memperbanyak harta kita dan memperbanyak anak. Artinya apa Bu Pak? Ya kuma perri pak ketutungan linota, coba kita koreksi diri kita. Taparessa ya aleta, itu kan migalada kesalahan, itu kan migalada dosa tapi gau. Kalau memang banyak kesalahan yang telah kita perbuat, istighfar, 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 astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Kenapa Bu Pak? Kalau kita istighfar kepada Allah, istighfar itu dapat mendatangkan harta dan mendatangkan anak. Ya kong kata umetta ni pura botti digaga anakna, coba amalkan istighfar. Ini Allah mengatakan. Makanya ketika terjadi musim paceklik pada zaman Umar bin Khattab, dena melo turu bosi hadirin yang kami muliakan, musim kemarau lama sekali. Masyarakat kasih tahu Umar bin Khattab, ya Amiral Mukminin, bagaimana katanya kalau kita sholat istisqa minta hujan, karena ini banyak hewan sudah meninggal pada gagan inung, tanam-tanaman katanya kekeringan karena tidak pernah hujan. Bagaimana katanya kalau kita sholat istisqa minta hujan? Umar mengatakan, ayo kita ke lapangan. Tullau millau masampajam millau bosi. Tapi setelah sampai Bu Pak apa namanya di lapangan, Umar tidak sholat. Umar tidak sholat pada waktu itu. Umar cuma mengatakan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Tak dampangi kipuang, tak dampangi puang, tak dampangi puang. Masyarakat mengatakan, kenapa kita tidak sholat istisqa padahal kita berkumpul di tempat ini? Anda cuma mengatakan astagfirullah, astagfirullah, padahal pada waktu itu turun hujan. Magi Bu Padena sempajam penguluta Umar karena dia mengingat ayat ini. Makanya ada ulama mengatakan kalau kita sholat istisqa, salah satu ayat yang sunnah dibaca termasuk ayat ini. Maka dari astagfirullah, astagfirullah, turun ibu siye. Ipulangi penguluta Umar magi dia tu masam pajak sunnah milobosi. Maka dan ke petunjuk na pun Allah Ta'ala lala kurangi, maka da istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Illau dampak na paturungi pun Allah Ta'ala bosi. Nah inilah. Jadi makanya Bu Pak, itu ya, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Napa megay waram parat pun Allah Ta'ala. Magalung tidak melo dupa wasele, mapangimpang tidak melo dupa wasele dan lain sebagainya. Ini perlu kita periksa hubungan kita dengan Tuhan supaya banyak kita istighfar. Kemudian hadirin yang kami muliakan, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan kalian kebun-kebun dan menjadikan sungai. Darak nama koko itu bupa madara kan tidak berhasil perkebunan orang. Matana coklat atau masalah mana coklat, matana rambutan itu, matana lase itu, matana durang itu tidak berhasil. Ada apa sebenarnya ini? Jangan kita selalu mengandalkan pupuk, jangan sekadar kita mengandalkan racun dan lain sebagainya, tapi tinggarangi pun Allah Ta'ala. Segala-galanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita ingat bersama, bahwa segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya komelo kina pak baraka wasele darat tepung Allah Ta'ala, saloe tidak mendatangkan bencana banjir dan lain sebagainya. Coba kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak Galunga sumpah ko, taubatlah kalau Anda tidak sholat, tidak mengeluarkan zakat, bertaubat. Kita curang dengan timbangan para pedagang, kita hentikan kecurangan, insya Allah napa turun barakai pun Allah Ta'ala.
Kemudian maka dia Allah Ta'ala, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa anda ragu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aja maka ada hubungan istighfar dengan apa namanya, dengan kemakmuran negara, kemakmuran kampung. Ini Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kamu tidak percaya akan kekuasaan Allah, padahal Allah telah menciptakan kita dalam keadaan bertingkat-tingkat. Telah bertingkat kejadian manusia tidak langsung jadi manusia, mulai dari hubungan badan ibu kita dengan bapak terjadi mani dan lain sebagainya, segumpal darah, kemudian tulang dibungkus daging, baru lahirlah kita seperti ini. Nah, pitangnya kuasaan Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, sebelum kita akhiri sebagai tanya jawab, saya akan membaca satu hadis karena baru ayat ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya saya minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya per setiap hari aksara min sab'ina marrah, lebih 70 kali. Satu riwayat mengatakan 100 kali. Coba terbayangkan ibu pak Nabi sendiri ya dampak dosana, setiap hari istighfar 70, 100 kali, bahkan melebihi daripada itu. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa istighfarnya Nabi Muhammad itu, tobatnya Nabi Muhammad bukan gara-gara dosa, bukan karena dia berbuat maksiat, tapi na pak guru ki ini umma nama kena ita kahe, iya lagi Nabi na pun Allah Ta'ala, iya lagi nak dampak dosaku pun Allah Ta'ala, selalu saya bertaubat, selalu minta ampun. Anda siapa? Anda bukan Nabi, Anda juga bukan siapa, kenapa Anda tidak mau bertaubat? Nah, oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, karena sudah terlalu panjang waktunya, sebagai apa namanya kesimpulan dalam pengajian kita ini, salah satu sumber kebahagiaan di dunia ini, kalau toh kita berbuat maksiat, atau kalau toh kita telah berbuat kesalahan, karena pasti kita telah berbuat kesalahan, karena Rasulullah mengatakan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan, pasti punya kita kesalahan. Mari kita selalu bertaubat. Mari kita selalu bertobat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya, sehingga kampung negara kita yang kita cintai bersama ini dapat turun barakah pun Allah Ta'ala, nawadiki pada salama linu salama ki akhirat insyaallah Ta'ala. Saya kira ini mungkin ada di antara tak mau bertanya, saya persilakan. Ya silakan, ada mau bertanya? Ya. Cek. Dilanda musibah. Yeah. Kita lihat di sekeliling kita, khususnya di Jawa sana, itu banjirnya itu sudah tidak main-main lagi, sampai atap rumahnya pun orang hanya sedikit kelihatan. Jangan disebut semua Jawa mana apa, gunung pun juga sudah meletus, gempa bumi di mana, perlu barangkali ada istilahnya tobat nasional. Hanya mungkin caranya siapa yang menyampaikan supaya para penggawa yang di sana kita ikuti semua masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz, tadi kalau ada dosa kita yang tempat berdosa itu sudah meninggal. Saya kasih contoh. Waktu saya sekolah dulu di pesantren, kadang-kadang makan kue itu makan 3 bayar 2. Penjualnya sudah meninggal. Bagaimana kira-kira kita mau minta maaf? Apakah ke keluarganya atau langsung saja kepada Tuhan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita memang perhatikan, tadi sudah disebutkan oleh Pak Ustaz Thayyib bahwa gunung meletus, banjir dan lain sebagainya,
Saya cuma ingin mengatakan bahwa kita lihat di televisi itu para pengamat itu cuma menggunakan akalnya, dilupa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi persoalan, kita selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa padahal segala-galanya kan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita mengamati, silakan membendung begini, tapi jangan kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, memang perlu sebenarnya taubat nasional, sekurang-kurangnya taubat Kabupaten Pinrang. Apa mawatang iparintah Korea cukup kita semua di Kabupaten Pinrang ini. Jangan ada perwakilan, karena ikut ustaz toba macopi di munrita, jangan. Jangan, tapi kita harus taubat nasional. Maksudnya taubat itu, kalau kita melihat maksiat, melihat kemaksiatan, mari kita sama-sama merubah kemaksiatan itu. Apa mawata je bupa maksiat maka terus terang saya kasih tahu ki. Kemarin saya ceramah di sana, tidak usah kita sebut. Banyak masyarakat yang malu, tidak usah saya sebutkan kabupatennya dan lain sebagainya. Banyak ada yang mengeluh sama saya, kan Ustaz, itu katanya kapi-kapi di sana tim sumber maksiat, sumber malapetaka itu. Saya memang mengatakan memang betul itu sumber maksiat dan sumber malapetaka. Nah, beda mungkin di kapi-kapi yang nampak di sini toh, bahwa non remite minum kopi, non remite minum teh, tapi kapi-kapi yang lain itu ditempati orang minum minuman keras, ditempati orang pergaulan bebas dan lain sebagainya. Mungkin ada persinahan, wallahu a'lam, karena saya juga tidak pernah ke sana. Apa itu logam joko-joko nak karate we, namun ustaz yang ketuku KPW. Nah, saya juga tidak pernah, cuma saya mendengarkan. Ini yang menjadi persoalan, Bu Pak, katanya kalau mau digarebe lenyak mana itu digarebe, berarti ada informan dari luar bahwa melo kudu digarebe lenyak mana nih. Ah, sisa pura garebe di sumana memang. Nah, ini informan yang seperti ini lepa jinai matu pacalang asori mondri. Hati-hati, hati-hati. Mata-matanya orang yang seperti itu hati-hati. Kenapa? Dalam ajaran agama Islam itu, ia kuidi mancaji sabak nasabari tena ke dosana, malepi-lepi dosana. Mualai dosana itu mapigo, ini itu muluangnya dua dosata. Makanya Bu Pak, tidak usah kita saling mengkambing hitamkan toh. Aja nama kada salah ya, Satpol PP salah ya, kapas salah. Mari kita hadirin yang kami muliakan. Saya tidak menyebut kabupaten, cuma saya dikasih tahu kemarin orang bahwa rimakna nasa KPU kumanya, iya kumelo le garebe, napi melo garebe lenyak mana ngerto melo garebe, lenyak mana ni jari jenna, lenyak ni orang tua na, lenyak mana makun raye, hisan nama tu aga sanne pure garebe di sumana ngi pemang, paganggu bawang. Nah, ini sumber malapetaka. Caranya bertaubat hadirin yang kami muliakan, dena cocok kudi mi bawang ilalam masigi ehe. Perlu tangkalinga Bu Pak. Allah jauh sebelumnya, pada pertemuan 2-3 kali yang lalu saya sudah mengingatkan, Allah mengingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Itau ipacalan na pung Allah taala ko turun ipacalan na puange tanya pak KPW bangi calla, tanya pa botoi bangi calla namu idi to makanjai calla to. Makanya hadirin yang kami muliakan, sekali lagi tidak usah kita saling mengkambing hitamkan orang, cari siapa yang salah, siapa yang berdosa, tapi mari kita lihat diri kita masing-masing. Mari kita lihat profesi kita masing-masing, apa tugas Anda. Kita kerjakan profesi kita sesuai dengan prosedur agama. Mudah-mudahan Pak Allah merahmati kita semuanya. Apa dega agak guna maka laki astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Kalau orang lain selalu berbuat kemaksiatan, tetap matokin apa turungi pacala puangnya. Jadi makanya taubat nasional itu perlu. Taubat Kabupaten Pinrang perlu, supaya magai nama seki pong Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua pertanyaannya, mati ni yonrui puramilo aga sanai, sudah meninggal dunia itu orang yang ditempati berdosa. Kita makan di warung, makan 3 bayar 2, berarti sidi dosana. Peku ni kumakwiro, mati ni yonrui. Kalau bisa wading nilai wajah datang ke ahli warisnya, tapi sesuai harga sekarang. Sanggara lo kayak biasa kuro kal 25 sana 50 rupiah toh, si harga 100 rupiah sidi. Jadi ko harga sekarang melo tahu berarti umpamanya 5 sabu sidi, 5 sabu ngajarin sidi.
aja kalau sisa bumi rupiah bahasa neno sabu tobi bah rogi satu tahu kemarin saya ditanya, Ustaz, pura kana seminrang ulawan tahun 80-an 10 gram winrang, harganya emas pada waktu itu anggap pelompomanya 200.000 1 gram, berarti kalau 10 saya 2 juta dah, berarti 2 juta di 2 juta. Maka kabajangan harga 80-an emas ku wajar, harga sekarang saya lina ulawang emak kue anggaplah 1 jutaan, berarti 10 juta. Nyama peti kalau pinrangan si di 2 juta muaja muala ulawat tanpa muaja emak kue. Jadi intinya apa Bu Pak? Kalau kita sudah masalah utang piutang, kalau orangnya sudah meninggal dunia umpamanya, orangnya sudah meninggal dunia, ya royon riminra roh, kita cari ahli warisnya. Kalau kita sudah cari ahli warisnya tidak ada, bagaimana caranya? Mas sumbangi oku masigie, mas sumbangi oku panti asuhange, isumbangi to parrie, diniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Diniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Nah, insya Allah lepas nih dosa tak. Tapi pekun umpamanya minrengi teku tahu toh hilang itu orang minrengi 10 juta lanya iro tahu iro degager tu pura yoro minra, tidak ada juga ahli warisnya, tidak ada orang desa kali ketemu yaling, terpaksa caranya masumbak itu masumbak itu masih gie 10 juta masumbak itu panti asuhange untuk menebus apa namanya kesalahan itu inrat atau pekun umpamanya pura ki masumbang na tapangker tu pura yon riminra lisu lo masih nggak panapemu bapak boleh sompa napeng kalisu pekun caranya aku makwiro na pura tuni masuma aku masih gie bagaimana caranya? Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya itu mengatakan saranya Riyadhus Shalihin, dia mengatakan caranya harus iwaja pe mengiro tahu wajah pe makar pekun caranya 10 juta pura ya sumbangan lisu pe mengapalan nakwidi. Nah itu di jadi makanya ia mikuaga sana berbuat dosa angka to pura legasa kita aniaya namati ni dia natu sempat milo dampang caranya sarkoma dampang lo satu pun Allah selalu kita doakan orang itu tuli lo doang kasih puang pura kak berbuat kesalahan kepadanya tak dampang kasih na dosa na dampang tu dosa aku puang tak masih pola laki buru panyama-nyama laki buru, maka itu sudah termasuk insyaallah nak dampang dosa pun Allah Ta'ala. Ya sekira seperti itu. Ditolak kapan? Karena sudah dewa jangan am. Nah sudah di. Ya hadirin yang kami muliakan, karena waktu yang membatasi kita, sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan negara kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.